Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, dan Suster yang terkasih. Selamat bergabung kembali dalam pertemuan Paminar Kon Iniko Pungta yang ke-6 pada malam hari ini. Kabar semuanya baik-baik semua? Masih semangat atau Baik, sudah Mbak bosan? Yohana. Oh, masih semangat. Baik, semangat. Semangat, Mbak Yohana. Puji Luar biasa, Mbak Yohana. Tuhan. Luar biasa ya, Pak. Terima kasih sekali lagi karena telah setia berproses sampai dengan Pungta yang ke-6. Semoga sampai berakhir ya, Bapak Ibu. Tetap setia. Baik, nama sebelum masuk dalam acara ini, kita akan masuk dalam doa. Mohon ditampilkan slide doa pembuka. Siapa yang bersedia untuk menjadi relawan berdoa? Ya, saya boleh. Nah, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon cinta. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam budiku, agar pikiranku selalu jernih. Tinggallah dalam bibirku, agar aku dapat mewartakan cinta kasih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku agar selalu mengusahakan yang kudus. Ajarlah aku agar selalu mengejar yang baik. Kobarkanlah hatiku dengan roh cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dalam kasih dengan sesama manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ibu. Siapa? Pir. Upir. Ya, terima kasih banyak. Baik, kita akan masuk ke dalam, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam breakout room dan kita akan mengadakan percakapan rohani dalam BOR selama 30 menit. Tapi sebelumnya nanti kita akan berdoa litani. Saya tapi sedikit akan mengingatkan kembali tata tertib khusus. Jadi kalau tidak ada fasilitator, silakan berperan sebagai timekeeper, menjaga kerahasiaan benar-benar apa yang dibicarakan, kemudian menjaga tempat waktu dan menggunakan bahasa yang sopan. Eh, dalam percakapan rohani kita berbagi dalam 3 putaran. Putaran pertama berbagi, menanggapi, dan kemudian menarik benang merahnya. Dan silakan nanti setelah kita masuk lagi ke main room, ada yang ingin sharing, saya persilakan bisa berbagi dan meneguhkan peserta yang lain. Baik, kita akan masuk ke dalam board dan oh sebentar, kita berdoa dulu kah? Mohon ada yang bisa membantu. Ibu Mary, bisakah Ibu? Oke, marilah Ya, teman-teman kita berdoa. Litani bagi pendengar. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah karena kami. kami
kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah Rahmat kami. untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Terima kasih, Ibu Mary. Baik, sebelum kita masuk ke BOR, saya akan membacakan pertanyaan reflektif yang membantu konsiderasi dalam percakapan rohani kita di break room. Yang pertama, cobaan dan tantangan dalam menjalani pilihan hidup. Orang tua dan anak adalah anugerah Tuhan, tetapi pasangan suami atau istri adalah pilihan hidup. Kemudian mengingat pengalaman sangat mencintai dan dicintai pasangan sehingga tangki cinta Anda penuh. Apakah usaha dan daya juang Anda dalam mencintai pasangan, anak, orang tua, keluarga, komunitas? Adakah kesadaran akan Allah yang hadir saat Anda mengalami derita atau bahagia dan dalam perjalanan melaksanakan keputusan Anda? Kemudian, apa yang membuat Anda berubah dan bagaimana sampai Anda mengalami self-acceptance atau ikhlas dalam merasakan rahmat Allah? Kemudian yang ketiga, memelihara cinta agar langgeng bertumbuh. Caranya bagaimana? Bagaimana Anda menjalani cobaan, tantangan, hambatan dengan gigih dalam menjalani pilihan hidup? Adakah rasa penyesalan? Bagaimana Anda mengatasinya? Apa rasa syukur yang muncul? Kemudian bagi yang single, pertanyaan refleksi bisa diganti dengan keluarga, orang tua, saudara kandung, dan lain-lain, atau sahabat atau komunitas. Baik, nanti silakan menarik benang merahnya dan kita akan berbagi sharing hasil dari percakapan rohani. Kami persilahkan untuk masuk ke breakout room masing-masing. Apakah semua sudah masuk? Apakah semua sudah masuk, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sepertinya belum, baru 34, Pak Robin. Berapa? Jumlahnya berapa? Iya. Ya, sekitar itu. Karena Sudah ya? Sudah semua ya? Baik, selamat bergabung kembali di main room. Apakah ada yang ingin berbagi? Kalau nggak ada, siapa ya?
Yunita. Yunita, bisa sharing? Oke, oke, oke. Tadi sharing kami mungkin kesimpulannya bahwa cinta itu berasal dari Tuhan ya. Dan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita dan tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Dan tadi Bu Eni sharing tentang anaknya yang marah dan katanya dendam, tapi Bu Eni mengatakan marah boleh, tapi dendam jangan ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, sangat meneguhkan. Terima kasih Bu Yunita. Kemudian, apakah Pak Ada Irwan? ada yang raise hand, Oh, Mbak ada. Yohana. Iya, silakan. Ya, Bu Yohana, saya izin berbagi. Tadi saya Ya, silakan Bapak. dengan para ibu-ibu, Bu Pir dan Bu Femi ya. Jadi saya merasa percakapan dengan ibu saya gitu ya. Nah, tadi kurang lebih di room kami itu tantangannya dalam hal konteks LDRan gitu ya, jarak gitu ya. Lalu bagaimana merawat atau dalam hal ini menghadapi tantangan itu dengan tetap terhubung gitu ya. Tetap terhubung lalu pemaknaan yang semakin dikuatkan terkait dengan cinta itu anugerah, pengorbanan, lalu perjuangan. Karena dengan LDR itu memang tidak mudah, tapi selalu ada upaya yang untuk berjumpa, untuk juga berkabar gitu ya. Sekalipun dalam perjumpaan itu kadang apa ya bisa dikatakan saling uh, mau ada mungkin gengsi ataupun ada kadang kesal dan semacamnya gitu. Tapi dari situlah gitu ya ketika cinta itu membuat untuk juga selalu terhubung gitu ya pertama-tama dan juga merawat relasi. Mungkin itu Bu Yohana dari room 8. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, untuk selanjutnya saya batasi ya dua ini saja yang sharing. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Suster Dewi mengenai materi kita yang keenam dengan topik berhutang kebaikan. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari Suster Dewi. Nama Suster Dewi Galang FCY. Beliau dari Kongregasi Suster Sahabat Setia Yesus yang menggunakan spiritualitas Ignatian sebagai spiritualitas dasarnya. Kerasulan beliau saat ini di Sarasvita FCY Center Yogyakarta sebagai pembimbing retret, pembimbing rohani, dan menjabat sebagai bendahara. Studi terakhir beliau tentang latihan rohani Ignatian dan bimbingan rohani. Sedangkan dalam keorganisasian beliau adalah anggota dari CIS atau Center for Ignatian Spirituality Filipina. Selamat malam, Suster Dewi. Selamat malam, Ibu Apa kabar, Yohana. Suster? Baik, terima kasih. Apakah Suster sudah siap? Ya, baik. Ya, silakan Suster. Waktu saya serahkan ke Suster. Terima kasih. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Saya nggak tahu ada Romo nggak ya? Nggak ada ya hari ini. Baik. Siapapun, kita semua adalah Ibu dan Bapak, entah Ibu dengan putra-putri atau Ibu dari sekelompok murid atau apapun. Tapi lagi selamat malam, salam kenal. Saya melihat beberapa orang saya kenal dengan satu atau lain cara di jalur LRT atau di jalur lain. Jadi selamat ketemu lagi untuk yang lama nggak ketemu. Saya diminta oleh uh, Pak Robin untuk membawa satu sesi hari ini untuk mengantar ke Kaminar. Saya share screen. Oh, sebelum itu mungkin kita bisa mendengar satu lagu Finding God in All Things karena nanti ini terkait
tema saya hari ini sebenarnya berhutang kebaikan, tapi saya mau mengangkatnya ke tema yang lebih luas, berhutang cinta, dan cinta itu adalah dari Allah. Mari kita dengar lagu ini. Under the autumn leaves and in the snow, under the splash of rain and in the sunshine, in all parts of nature, in the arms of the parents' love, surrounded by brothers and sisters, in children's cuddling and the warmth of friends' embrace from far and near. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter, God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Under the autumn leaves and in the snow, under the splash of rain and in the sunshine, in all parts of nature, in the arms of the parents' love, surrounded by brothers and sisters, in children's cuddling and the warmth of friends' embrace from far and near. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter, God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter, God is in everyone, in every place, and in everything. Let us find God in all things. Let us find God in all things. Let us find God in all things. Baik, terima kasih Pak Robin, dan lagu ini bukan lagu cinta. Nah, kemarin-kemarin lagunya lagu cinta. Kali ini lagunya bukan lagu cinta dengan kata-kata cinta, tapi mengenai menemukan cinta Allah di dalam segala. God in all things bukan hanya Allah yang mewujud dalam segala, tetapi cintanya mewujud dalam segala. Dan ini yang akan kita renungkan dalam bagian kali ini. Saya share screen sekarang ya. Baik, Pungta 6, judul aslinya berhutang kebaikan. Saya dengan
persetujuan panitia bukan mengubah, tetapi menggesernya kebaikan saya perluas menjadi cinta. Kita bukan hanya berhutang kebaikan, kita berhutang cinta. Bukan pertama kali berhutang kepada sesama, tetapi kepada Dia yang memberi kita cinta sejak awalnya sampai sekarang dan selanjutnya, Allah kita, Sang Cinta itu sendiri. Itu yang nanti akan menjadi bagian penting dalam permenungan kita, pengalaman kita berhutang cinta dari Tuhan, lalu juga bagaimana itu menjadi atau terwujud dalam hutang cinta terhadap sesama. Tetapi semua berawal dari Dia, Sang Cinta yang memberi kita cinta. Awalnya saya masuk dengan kesadaran ini, kita tidak hidup sendiri ya, no man or no woman is an island. Jadi nggak ada yang sepenuhnya mandiri atau terisolasi, kita saling terhubung, saling bergantung. Kita bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar, dan bahwa kehidupan setiap orang memengaruhi kehidupan orang lain. Ini dasarnya kenapa kita saling berhutang. Mau dibilang demikian juga bisa. Tapi ini menjadi dasar awal ketika kita melihat dalam level sebagai sesama manusia. Tapi nanti kita akan masuk ke yang lebih lagi dari relasi sesama manusia. Sebelum kita masuk kepada penyadaran tentang relasi, tema ini dikaitkan oleh panitia terkait dengan pengalaman Ignatius di Barcelona. Barcelona ada dijalani oleh Ignatius dalam 2 periode atau 2 masa, tidak-tidaknya 2 masa penting. Pertama adalah ketika perjalanan dari Manresa menuju Yerusalem. Sesudah dia mengalami pertobatan dan menulis latihan rohani, dia ingin menuju Yerusalem. Dan untuk menuju Yerusalem, dia harus lewat Barcelona, Roma, dan seterusnya. Karena zaman itu perjalanan tentu lewat laut dan lama, dan laut dan darat dan jauh begitu. Maka pertama kali dia melewati Barcelona untuk waktu yang singkat, hanya beberapa minggu. Dia dalam perjalanan ke Yerusalem. Sebuah cita-cita besar untuk melayani Tuhan dengan tinggal di Yerusalem, di tempat kelahiran atau tempat hidup Yesus sendiri. Maka awal tahun 1623, Ignatius berangkat ke Barcelona. Dia memutuskan untuk sendirian, ingin belajar mengandalkan Allah sepenuhnya. Maka dia nggak bawa uang dan sendirian. Tapi dalam perjalanan di Barcelona untuk menuju Roma, dia tidak dapat izin ikut kapal kalau dia nggak punya uang. Dia mendapat gratisan naik kapal, tetapi dia harus punya uang untuk makan secukupnya. Nah, untuk itu Ignatius mendapat bantuan dari seorang wanita kaya di Barcelona. Selain itu sebenarnya kapten kapal juga mengizinkan dia ikut secara gratis. Itu juga kebaikan lain yang dia terima. Ignatius berhutang kebaikan. Dari setidaknya 2 orang ini sebenarnya selama di Barcelona ia juga mengemis dan sebagainya. Berarti mendapat makan dari orang setempat juga dengan satu atau lain cara. Maka dia mendapat banyak kebaikan di sana, tapi setidaknya 2 orang yang disebut di sini tanpa nama adalah orang-orang yang secara khusus memang memberi sebuah bagian penting dari perjalanan. Saya mohon maaf, bentar saya cek, saya harus cacing. Oke. Baik. Begitu. Ini yang pertama. Di Barcelona, jalan antara Manresa menuju Yerusalem. Berikutnya adalah perjalanan
Ignatius dari Yerusalem menuju Alcala. Setelah dia tidak diizinkan tinggal di Yerusalem, dia akhirnya memutuskan setelah dalam perjalanan juga mengalami bagaimana keinginannya berbagi tentang Allah menimbulkan perhatian dan kecurigaan orang karena dia tidak punya pendidikan yang memadai. Maka dia memutuskan dari Yerusalem, dia memutuskan untuk studi. Ini bagian studinya yang pertama di Barcelona, khususnya untuk belajar bahasa Latin sebagai dasar untuk belajar teologi dan sebagainya yang terkait dengan keagamaan, yang akhirnya diharapkan bisa membawa Ignatius untuk bisa mewartakan Tuhan. Bantuan yang ada yang disebut di beberapa tempat, dalam arti di beberapa resources adalah ada Bol, guru yang mengajarinya dengan gratis, Juan Rosser dan istrinya Isabel Rosser, Leonor de Sapila, yang Leonor ini tertarik dengan karya sosialnya karena Ignatius mulai bermurah hati pada orang miskin. Dia ikut membantu di situ, Leonor de Sapila, sementara Juan Rosser dan Isabel mereka yang tertarik pada apa yang diwartakan oleh Ignatius dan ingin mendukung dia. Lalu ada Ana de Gualbes, Estefania de Requesens, dan Isabel de Llosa. Ini yang disebut di sini kebanyakan adalah perempuan dan kebanyakan atau semua yang disebut di sini relatif kaya. Saya nggak tahu gurunya apakah kaya juga, tapi dia sangat murah hati, punya kekayaan yang dia berikan dengan murah hati. Jadi Ignatius dibantu oleh orang kaya, tapi Ignatius juga dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mulai berkenalan dengan orang-orang yang tertarik dengan ajarannya dan ingin membantu juga dan karya sosialnya. Ignatius lagi di Barcelona berhutang kebaikan. Saya berpikir ini barangkali salah satu bagian dari pengalaman hidup Ignatius di mana dia mendapat kebaikan orang, di mana dia melihat, merasakan, dan mengalami cinta Tuhan yang mewujud dalam kebaikan dan cinta sesama kepadanya. Entah secara materi atau secara yang lainnya. Support, dukungan, mengajar. Dari dasar ini saya kira salah satu pengalamannya, pengalaman hidup Ignatius, membawa Ignatius sampai kepada akhirnya dalam latihan rohani juga menemukan memformulasi kontemplasi untuk mendatangkan cinta atau mendapatkan cinta. Dalam latihan rohani nomor 230 sampai 237 ada bagian penting kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Bagian ini diletakkan di bagian akhir setelah latihan rohani minggu keempat, tetapi ada yang bilang sebenarnya ini melatar belakangi seluruh pengalaman rohani, seluruh latihan rohani. Kita ingin berfokus untuk mendapatkan cinta, bukan karena kita tidak dapat cinta, tapi untuk mengalami, untuk merasakan cinta secara lebih kuat dalam hidup kita. Bukan karena kita tidak mengalami, tapi untuk lebih sadar, untuk lebih menghargai, menikmati, dan memuji Tuhan lewat apa yang kita terima. Kontemplasi sendiri kalau dalam Ignatian, a long loving look at the real. Memandang kenyataan dengan cinta, dengan menikmati dan dengan cinta. Ini juga sangat cocok dengan kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Nah, dalam kontemplasi untuk mendapatkan cinta ada dua, bukan aturan pokok, tetapi dua prinsip dasarnya.
Yang pertama, cinta ditunjukkan lebih dalam tindakan daripada dalam kata-kata. Ini dalam latihan rohani 230. Lalu yang kedua adalah cinta terwujud dalam saling memberi dari kedua belah pihak. Artinya yang mencintai Allah memberi dan menyerahkan kepada yang dicintai, aku, apa yang dimilikinya, atau sebagian dari miliknya, atau yang dapat diberikan. Saya kira yang kenapa tidak seluruh miliknya, Allah ingin memberi seluruhnya, tetapi apakah kita sanggup menerima seluruhnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka secara realistis Ignatius bilang atau sebagian dari milik atau yang dapat diberikan. Begitu pula sebaliknya yang dicintai aku memberi dan menyerahkan kepada yang mencintai Allah apa yang kumiliki atau sebagian dari milikku atau yang dapat kuberikan. Ini dua prinsip dasar dalam kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Lalu satu isi dari kontemplasi untuk mendapatkan cinta dalam 4 latihan di mana para retretan atau orang yang melakukan latihan rohani diundang untuk mengingat dan mengalami kembali Allah yang memberi segala anugerah yang kuterima. Segala anugerah yang kuterima termasuk penebusan. Allah yang tinggal dalam segala ciptaan termasuk tinggal dalam diriku. Yang memberi aku pengalaman akan Allah yang tinggal dan mengisi hatiku, menghiburku dalam rupa Roh Kudus. Lalu Allah yang bekerja dan berkarya untukku dalam segala ciptaan. Segala sesuatu, tadi in all things, Allah bekerja dan berkarya. Allah memberiku makan, Allah mengajariku sesuatu lewat seseorang, Allah menegurku lewat seseorang supaya aku lebih baik. Allah bekerja dan berkarya untukku dalam segala ciptaan. Dan yang terakhir, Allah kita diundang untuk mengingat dan mengalami kembali Allah yang ada di dalam segala anugerah. Seperti sinar matahari menyinari bumi, demikian Allah melimpahkan anugerahnya kepada kita, manusia dan seluruh ciptaan. Allah ada dalam segala. Lalu kalau kita lihat di mana kita ada. Dalam percakapan kontemplasi ini, memang seolah fokusnya adalah Allah dan saya. Tetapi ciptaan bukan hanya saya. Dan saya mengalami Tuhan melalui ciptaan lain, termasuk sesamaku. Orang yang kucintai, maupun orang yang hanya sekedar ku kenal. Situasi, keadaan adalah semua cara Tuhan atau jalan Tuhan untuk menyapa kita, seperti sinar matahari menyinari bumi. Maka kalau dalam tema kita bicara tentang berhutang kebaikan, jelas kita berhutang kepada Allah, berhutang cinta kepada Allah. Berhutang cinta berarti berhutang kebaikan. Nah, cinta yang tertuang dalam kebaikan yang kuterima dari orang lain adalah sarana yang dipakai Tuhan. Kita akan merenungkan cinta atau kebaikan Allah dalam kebaikan atau cinta yang kuterima dari sesama dan semesta. Jadi di sini memang saya tidak memisahkan secara tajam tentang cinta dan kebaikan. Buat saya cinta adalah kebaikan Allah
dan kebaikan Allah mewujud dalam cinta yang aturannya adalah dilakukan, cinta diwujudkan dengan tindakan, cinta diwujudkan dengan saling memberi. Allah kepadaku dan aku kepada Allah. Di antara aku dan Allah itu ada sesama di tengahnya, ada ciptaan di tengahnya juga. Dan melalui ciptaan sarana Allah itu, kita mengalami cinta Tuhan. Baik, sampai sini sebelum kita masuk ke dalam doa, saya memilihkan bacaan pengantarnya adalah dari soal hamba yang berhutang. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kita berhutang cinta, berhutang kebaikan kepada Allah. Dan hutang itu, kebaikan itu kita terima lewat jalan sesama, lewat jalan semesta. Beberapa kita menyadari kita mendapat sekarang bukan lagi pinjaman, tapi tuangan gratis, dihapuskan hutang kita dalam cinta. Karena cinta Allah. Sebuah undangan untuk mencinta juga, bermurah hati, sebagai kita mengalami Allah yang murah hati. Untuk berdoa, kita seperti biasa mengheningkan diri. Lalu doa pembukanya adalah kita mohon rahmat. Aku mohon rahmat, mohon agar dapat mengarahkan seluruh diri kepada Allah, sehingga segala yang kulakukan demi pujian dan pengabdian kepada Allah semata. Kita mempersiapkan hati, pikiran, dan ingatan dengan membayangkan Allah yang sedang memandangku dengan cinta. Lalu mengingat kebaikan-kebaikan yang kuterima lewat sesamaku, khususnya anggota keluargaku atau orang yang kucintai, dan siapapun itu yang muncul dalam ingatan kita, yang hati kita ingin kita kenali kembali. Ini yang nanti menjadi bagian doa, pengantar doa kita. Dambaan yang kita minta, kita mohon rahmat agar dapat merasakan sukacita dan syukur yang besar atas segala pengalaman mendapat cinta atau kebaikan yang kuterima dari Tuhan melalui sesama, yang membawaku kepada pengalaman mencintai dan dicintai yang lebih dalam. Permenungannya, kita merenungkan bagaimana Allah mengungkapkan cinta kepadaku melalui hal di bawah ini. Menyadari curahan cinta atau hutang cinta yang langsung dilunaskan dalam Yesus Kristus yang tercurah melalui orang lain.
Siapa saja yang menolong dan mendukung Anda dalam mengambil keputusan dan menjalani keputusan saat memilih pasangan, saat menjalani hidup berkeluarga, saat konflik melanda keluarga, atau di saat genting keluarga. Bagaimana mereka telah menolong atau mendukung Anda saat itu. Mereka yang menjadi antara, menjadi alat, menjadi sarana Tuhan mengungkapkan cinta kepadaku dengan menolong dan mendukungku. Apa perasaan-perasaan atau niat-niat yang muncul ketika mengingat orang-orang yang menjadi sarana Tuhan itu, alat Tuhan bagiku? Selanjutnya bisa melanjutkan dengan permenungan bagaimana Anda bisa menemukan Allah yang hadir dan menolong dan mendukung Anda, atau dengan kata lain mencintai Anda dalam suatu peristiwa hidup Anda. Undangan apa yang diberikannya kepada Anda untuk membalas cintanya dengan cara tertentu melalui sesama. Bagian ini yang sebelumnya permenungan kita adalah tentang orang, bukan spesifik orang tertentu, tetapi tentang orang-orang yang telah menjadi sarana Tuhan bagi kita. Permenungan yang C dan D adalah permenungan tentang sebuah peristiwa penting di mana saya merasa Tuhan hadir, Allah hadir, Allah mencintai. Bisa jadi permenungan A dan B sama dengan C dan D, tapi bisa juga berbeda. Atau Anda bisa memilih fokus pada A dan B atau C dan D. Kembali menyadari bagaimana Allah memberikan cintanya, memberikan kebaikannya kepadaku dengan menolong dan mendukungku lewat sesama. Begitu, lalu percakapannya, aku melakukan percakapan singkat dengan Yesus, berbicara seperti kepada seorang sahabat tentang apa yang kurenungkan dan kutemui. Selanjutnya juga menyebutkan nama-nama orang yang telah memberikan kepadaku kebaikan dan cinta. Juga menyebutkan nama-nama orang yang membutuhkan cintaku saat ini, atau kebaikanku, atau pertolonganku saat ini. Jangan lupa dalam percakapan kita mengambil waktu hening. Siapa tahu Tuhan hendak mengungkapkan sesuatu kepadaku. Dan kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Terima kasih. Selamat merenungkan pengalaman cinta, kecuali kalau ada yang masih ingin bertanya. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Mari kita memberikan love pada Suster Dewi. Terima kasih. Suster, ada satu yang menarik saya garis bawahi. Kita saling terhubung dan bergantung, saling berhutang pada orang lain untuk berkembang. Kadang-kadang ini ada orang-orang yang sulit ya karena merasa mandiri, sehingga tidak bergantung atau mungkin tidak ingin bergantung pada orang lain. Gitu. Terima kasih Suster sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, saya akan memanggil Pak Robin
Oh ya, materi suster nanti akan langsung dikirim dalam bentuk PDF ke PA. Pak Robin, Selamat silakan malam, Pak Mbak Robin Yohana. untuk Terima memberi kasih. lokakarya. Saya menyampaikan banyak terima kasih juga untuk Suster Dewi yang mau menerima undangan saya jadi pembawa pungta dan menyempurnakannya. Jadi saya tersentuh sekali pada saat Suster Dewi menyampaikan, oh dari berhutang kebaikan terus dijadikan berhutang cinta. Wah itu rasanya maknyes gitu ya. Terima kasih Suster. Makasih juga Pak mengundang. Ya, eh, baik saya lanjutkan dengan lokakarya. Saya eh, hari-hari sebelumnya kan saya nanya teman-teman yang ikutan sudah melakukan lokakaryanya apa belum. Nah, kali ini saya ganti pertanyaannya. Siapa yang belum? Kalau kemarin-kemarin kan ya, saya nanya, oh yang jawabnya yang sudah gitu. Yang saya mau tanya sekarang siapa yang belum? Kalau boleh tahu kenapa belum? Oh ya, ini Mas Adi. Kenapa belum? Sebenarnya lokakarya yang bahasa cinta keempat kemarin, eh, acts of service ya, bahasa cinta dalam tindakan pelayanan. eh, saya merasa itu sebenarnya tinggal mau apa enggak dan mau melawan rasa kemalasan atau tidak gitu ya. Kalau saya merasakannya itu. Jadi kemarin ya sudahlah karena di rumah saya terus pembantunya tiba-tiba berhenti mau pulang kampung, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan tanpa diminta. Jadi ya waktu mandi pagi sebelum mereka kerja ya sudahlah sikatinlah kamar mandinya gitu ya. Eh, bantu-bantu lipat baju, ya banyak banyak hal-hal kecil. Jadi saya merasa eh, saya sudah menyarankan Bapak Ibu semua, terus saya disorongkan oleh Tuhan ayo do something. Kayak, "Wah, ini saya senang nih tangkapan jujur-jujur di grup nih di chatbox. Saya belum karena sedang punya banyak tugas persiapan tindakan medis. Kok ya tetap ada panik dari Gusti. Nah ini Mbak Felicia belum. Ya, coba direnungkan kenapa belum. Ya, kalau saya merasa itu tinggal mau apa enggak dan bisa melawan rasa malas apa enggak. Bagi saya undang Bapak Ibu untuk merenungkannya kenapa belum. Ya, kalau saya merasakan banyak manfaat juga sih, maka akhirnya saya melawan keengganan itu dan melawan kemalasan untuk melakukannya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan tentang bahasa cinta yang kelima. Kita sudah belajar bahasa cinta, eh, menerima hadiah, eh, kemudian kata-kata peneguhan, waktu berkualitas. Oh iya, terima kasih Bu Pir. Ternyata ya itu hal-hal kecil yang sederhana jadi bisa diketahui bahwa sebenarnya itu suatu tindakan pelayanan dan tentang tindakan pelayanan. Malam ini saya akan bagikan bahasa cinta yang kelima, sentuhan fisik. Sebelumnya ada disclaimer sedikit ya, tapi saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Tolong jangan samakan antara sentuhan fisik dengan hubungan seksual. Ya, itu sesuatu yang berbeda. Tapi saya tidak akan membahasnya, Bapak Ibu bisa merenungkannya sendiri. Saya akan paparkan sedikit tentang lokakaryanya. Oke. Bahasa cinta yang kelima, sentuhan fisik. Oke, sentuhan fisik adalah cara mengkomunikasikan cinta emosional. Bayi-bayi yang disentuh, dibelai, dan dicium memiliki kehidupan emosional yang lebih berkembang sehat daripada mereka yang dibiarkan tanpa sentuhan fisik. Ya, bayangkan saya terus membayangkan anak-anak saya waktu kecil gitu ya. Rasanya bau keringat juga ya tetap dicium-ciumin aja gitu ya enak. Kita bisa menafsirkan sentuhan fisik juga sebagai perasaan dicintai atau tidak bersahabat. Ya, sentuhan fisik yang rasanya tepuknya ramah gitu ya, tepuknya tanda akrab kan kerasa. Dengan tepuk
yang tidak bersahabat, saya merasa Bapak Ibu semua bisa merasakannya dan membedakannya. Bagi individu yang bahasa cinta utamanya adalah sentuhan fisik, kalau dia tanpa sentuhan fisik merasa tidak dicintai. Dengan sentuhan fisik, tangki emosional mereka penuh dan mereka merasa aman dalam cinta pasangan mereka. Menyentuh tubuh seseorang sama dengan menyentuh dirinya. Menarik diri dari tubuh seseorang sama dengan menjaga jarak dengannya secara emosional. Dalam masyarakat kita, berjabat tangan adalah cara mengkomunikasikan keterbukaan dan kedekatan sosial dengan individu lain. Nah, tentang hal berjabat tangan ya, saya sebagai tim sales tuh sempat diajarin. Oke, tanda tanda bahwa Anda menghargai dan merasa dekat dengan customer, dengan klien, ayo jabat tangannya yang erat. Kalau Bapak Ibu jabatan tangan dengan seseorang kan tentu berasa kan ada yang jabatannya salam tempel gitu ya. Biasa kalau hadir dalam resepsi pernikahan, biasanya jabat tangannya salam tempel doang, cut, 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 gitu cepet banget gitu ya. Tapi ada juga yang jabat tangannya erat banget dan kita merasakan keakrabannya. Apalagi kemudian kalau dia sudah erat, kita juga erat. Oke, kamu harus menambah levelnya, dipegang tangan yang kiri, terus pegang tangan yang sedang berjabatan tangan itu. Terus ternyata saya coba praktekkan, orang itu juga ikut memegang tangan saya. Oke, terus hahaha, ketawa-ketawa gitu. Terus saya sentuhlah pundaknya. Oh ya, sambil puk-puk-puk gitu ya. Tanda tanda bahwa kita dekat dan sudah mencapai satu pengertian dan pemahaman yang sama. Dan mudah-mudahan terus jadi deal gitu transaksinya gitu ya. Ya itulah cara mengkomunikasikan keterbukaan dan kedekatan sosial. Kan beda kalau di apa pada saat hmm, tiba-tiba ada orang menepuk punggung Anda dengan kencang gitu ya. Kan kita kaget juga dan langsung ada apa gini, langsung ya seakan-akan kita sudah membuat tembok dan siap mempertahankan diri. Nah, itu juga salah satu respon yang muncul pada saat sentuhan fisik itu ternyata tidak membuat nyaman. Nah, bila ada teman atau ada pasangan yang bahasa cinta utamanya adalah sentuhan fisik, kita berlatih bersama. Bisa juga diterapkan kepada keluarga, sahabat, atau teman-teman komunitas ya. Bagi pasangan, sementara Anda duduk bersamanya di gereja, ulurkan tangan Anda dan peganglah tangan pasangan Anda. Jangan ulurkan tangan ke pasangan orang lain ya, apalagi yang bukan muhrimnya, ya. Nanti jadi masalah. Kemudian, oh ini kok nomor satunya 2 kali. Hampirilah pasangan Anda dan katakan, sudahkah aku mengatakan bahwa aku mencintaimu? Cie, cie. Kalau anak saya terus ngelihat saya dengan istri itu, cie, cie gitu ya. Pada anak sendiri gitu ya. Sambil memeluk dan menggosok punggungnya. Lepaskan diri lalu beralihlah ke hal yang lain. Jadi ya, kita hadir, puk, 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 terus ya udah lanjutkan kegiatan yang lain. Ketika sedang menerima tamu di rumah atau saat bertemu dengan orang lain, rangkulah bahu pasangan Anda sementara Anda berdiri bercakap-cakap dengan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa Anda sungguh mencintai pasangan Anda di depan orang lain. Jadi dia juga makin teguh gitu ya. Nah, kalau bagi yang lajang, yang single, saya mengajaknya untuk merenungkan beberapa hal, terus bukan terus pegang-pegangan dengan orang lain gitu ya, atau bisa juga nih yang pasangan ini diterapkan dengan sahabat gitu ya, tapi tentu bahasanya disesuaikan. Dengan sahabat terus ngomongnya cinta-cintaan, nanti tanggapannya berbeda. Coba direnungkan beberapa hal berikut. Sentuhan fisik seperti apa yang Anda anggap meneguhkan hati Anda? Ya, sentuhan macam apa yang bagi Anda terasa tidak nyaman? Sampai di mana orang tua Anda mengucapkan bahasa cinta dengan melakukan sentuhan fisik terhadap Anda dan terhadap satu sama lain. Maksudnya orang tua ke Anda dan Anda ke orang tua ya. Dalam lingkaran pertemanan,
siapa orang yang suka menyentuh fisik orang lain? Nih, Anda diminta untuk mengamati. Orang-orang yang bahasa cintanya yang utama adalah sentuhan fisik, biasanya suka disentuh. Dengan cara apa Anda membalas cinta mereka? Kemudian yang single, yang lajang diminta untuk mengingat kembali apa yang terjadi hari ini dan kemarin. Sentuhan fisik apa yang Anda lakukan kepada orang lain? Bagaimana tampaknya mereka meresponnya? Bila menyentuh orang lain, itu mudah bagi Anda. Siapakah yang Anda jumpai yang tampaknya menjauhkan diri supaya tidak Anda sentuh? Menurut Anda, mengapa hal ini terjadi? Nah, ya, saya jadi teringat waktu istri saya masih menyusui dengan ASI ke bayi saya, eh, anak saya itu sempat menolak gitu. Ternyata ya eh, istri saya perlu perlu mandi dulu baru dia mau nyusu gitu. Wah, dan ini kecil-kecil udah merasa kalau bau badannya tidak nyaman, dia juga tidak nyaman untuk apa menerima ASI-nya gitu ya. Ya ini contoh-contohnya. Jadi Anda coba renungkan, siapa sih gitu ya teman atau keluarga yang tidak mau tidak mau disentuh oleh Anda. Dan menurut Anda mengapa hal ini terjadi? Oke, itu aja. eh Lokakarya dan untuk pasangan ada untuk yang single. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan bersama ya. Eh, Maksudnya bersama itu ya kita semua melakukannya, bukan terus kumpul terus sentuh-sentuhan gitu, enggak ya. Eh, Semoga mau bisa bisa dilakukan gitu ya. Ini Lokakarya eh, belajar bahasa cinta yang kelima. Bahasa cintanya kan ada 5, jadi ini yang terakhir. Nanti yang di punta 7 kita rangkum semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih. Apakah ada yang Baik, bertanya? silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Yohana. Oke, terima kasih Pak Robin. Beri love kembali untuk Pak Robin. Terima kasih. Baik, karena sudah hampir mendekati 30, maka kita akan mengakhiri acara ini, tapi izinkan saya membacakan pengumuman sedikit pungta selanjutnya. Jadi saya mengingatkan bahwa masih ada pungta selanjutnya, yaitu pungta ke-7 yang akan diadakan kembali pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pada pukul 19. Silakan Bapak Ibu kalendernya dilingkari dan jangan lupa untuk bergabung dalam pungta yang ke-7. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi refleksi berupa teks, foto, gambar, lukisan, audio musik, gubahan sendiri, puisi, dan bentuk karya seni lainnya bisa dikirim ke BAG Buah Pesiarahan. Dan refleksi ini eh, yang dibagikan di BAG Buah Pesiarahan tidak boleh di-share ke BAG ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita akan berfoto dulu. Mbak Novi atau siapa? Ya, saya. Silakan dibuka kameranya, kita berikan senyum yang paling manis. Silakan dibuka. Oke. Ini cuma ada satu halaman. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam ini dengan doa. Ada slide-nya kan, Mbak? Siapa yang bersedia untuk mendoakan? Bu Riana, mohon bisa bantu Ibu untuk berdoa.
Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Cinta dan Maha Setia, cinta kami berawal dengan jatuh cinta yang indah. Namun betapa mudah kemudian kami melunturkannya. Kami mengaku cinta kami sangatlah rapuh, karena kami tak mau memeliharanya dengan kesetiaan dan kesabaran kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian ya Tuhan, agar kami tetap mau setia dan sabar ketika kami diuji oleh kecurigaan, kebosanan, godaan, dan hilangnya kepercayaan. Curahkanlah rahmat kesetiaan-Mu kepada kami, agar kami bisa menerima ujian dan cobaan demikian sebagai saat terindah untuk mengasah cinta kami. Ada. Iya Bapa, dalam diri Yesus Putramu telah Kau perlihatkan cinta-Mu yang sejati. Biarlah Dia selalu menemani kami untuk mengarungi lautan cinta dengan perahu kesetiaan kami. Bersama Dia kami percaya takkan perahu kami tenggelam, karena diterpa badai-badai ujian dan cobaan, bila kami berteguh untuk setia senantiasa. Tuhan, kurniakan rahmat-Mu agar hidup kami bisa menjadi saksi bagi cinta-Mu yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ada berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Riana, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih. Selamat Selamat malam. malam. Malam.